Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yana Setiawan MM selaku dosen mata kuliah pengelolaan kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Aulia Apriliani. Saya berasal dari kelas 3B dengan NIM 248620620045. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Institut Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit mengenai problem yang tengah terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, terkhusus mengenai fasilitas kelas. Fasilitas kelas adalah sarana dan juga prasarana, baik fisik maupun non-fisik yang berada di ruangan kelas, yang berfungsi untuk mengoptimalkan dan juga meningkatkan efektivitas belajar peserta didik di ruang kelas. Sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan hal yang sangat sederhana yang mungkin bagi sebagian orang di luar sana ini bukanlah suatu bayangan, akan tetapi sebuah kenyataan yang memang harus dijalani setiap harinya. Bayangkan jika kita harus belajar di dalam sebuah kelas yang bahkan atapnya bocor. Bayangkan jika kita harus mampu memahami materi, kita harus menulis pelajaran, akan tetapi kursi yang kita duduki, meja yang kita gunakan sudah tidak layak pakai. Ya, mungkin bagi kita ini hanyalah sebuah bayangan sederhana, atau mungkin ada yang menganggapnya hanyalah hal sepele. Tapi bagi saudara-saudara kita, ini merupakan suatu kenyataan pahit yang memang harus mereka lalui sehari-harinya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa terjadinya permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan itu bukan hanya karena satu faktor ataupun satu pihak saja. Akan tetapi, adanya beberapa faktor dan juga beberapa pihak yang mungkin kurang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan ini bukan hanya tentang meja dan kursi belakang, akan tetapi tentang hak seorang siswa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Banyaknya kasus-kasus viral yang berada di media sosial mengenai pendidikan Indonesia mencerminkan atau menjadi sebuah bukti lapangan bahwa pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia tengah berduka. Beberapa waktu kemarin, ada seorang siswa yang nekat bunuh diri karena tidak memiliki alat tulis untuk belajar. Mungkin bagi sebagian orang, alat tulis hanyalah hal sepele. Tetapi bagi saudara-saudara kita di luar sana, ini merupakan hal yang paling mereka impikan. Ini menjadi bukti bahwa fasilitas kelas bukan hanya sekedar gedung yang mewah atau kelas yang mewah, akan tetapi tentang bagaimana semua siswa bisa mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan hak belajar dengan kondisi yang layak. Saya banyak membaca beberapa artikel ataupun mendengar berita-berita yang tengah viral di luar sana bahwa banyak orang ataupun sebagian masyarakat yang masih menyalahkan pemerintah sebagai penyebabnya. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Padahal, dalam pidatonya, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa negara Indonesia telah mengeluarkan dana sebanyak 150,1 triliun rupiah untuk pemeliharaan dan juga peningkatan fasilitas sekolah dan juga kampus. Pertanyaannya, kemana dana tersebut tersalurkan? Bisa jadi salah satu penyebab dari permasalahan yang terjadi ini memang bersumber dari pemerintah yang kurang dalam proses pengawasan kemana dana tersebut tersalurkan, bagaimana cara merealisasikan dana tersebut. Namun, fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa ada beberapa sekolah yang memang sudah memiliki fasilitas yang layak, akan tetapi kurang dalam proses perawatannya, sehingga fasilitas yang telah ada pun tidak dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.
Di sini saya akan menyampaikan beberapa solusi beserta faktor-faktor pendukung yang ternyata mereka merupakan salah satu penanggung jawab dari pengelolaan fasilitas kelas. Yang pertama adalah pemerintah. Banyaknya dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk proses pendidikan Indonesia, terkhusus untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas kelas. Seharusnya pemerintah membuat transparansi dana supaya pemerintah tahu kemana dana tersebut tersalurkan. Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat supaya pemerintah tahu ketika dana tersalurkan apakah dana tersebut bisa teralokasikan dengan baik, apakah proses dalam pengelolaannya juga sudah baik. Yang kedua adalah pihak sekolah. Menurut saya, pihak sekolah harus mengadakan perawatan fasilitas kelas yang lebih rutin lagi dan juga lebih terstruktur pastinya, supaya kita bisa mengetahui fasilitas kelas mana saja yang sudah tidak layak pakai, fasilitas mana saja yang kurang, sehingga nantinya ketika kita akan membuat sebuah arkas, kita bisa mengajukan barang-barang yang sudah tidak layak pakai, kita bisa mengganti barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai. Selain itu, ada keterkaitan antara guru dan juga dengan siswa. Kenapa siswa juga dilibatkan? Jelas, karena siswa sebagai individu yang berada di dalam kelas tersebut. Sehingga, siswa harus mengetahui bagaimana cara merawat fasilitas ataupun lingkungan belajarnya dengan baik. Keempat adalah peran masyarakat sekitar sekolah. Kenapa masyarakat sekitar juga ikut berperan dalam proses pengelolaan fasilitas belajar? Karena pengelolaan fasilitas belajar itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ataupun hanya tanggung jawab siswa, akan tetapi semua yang ikut andil di dalamnya, baik itu kepala sekolah, guru-guru, siswa, pemerintah, maupun masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Diharapkan ketika 4 komponen yang telah tadi saya sebutkan mampu berkolaborasi, berkontribusi, dan juga berperan aktif sesuai dengan tanggung jawabnya dalam proses pengelolaan fasilitas belajar, akan membuat fasilitas kelas menjadi lebih terawat, sehingga proses pembelajaran akan lebih optimal dan juga lebih efektif. Mari kita membuka mata dan saling menjaga, karena bangsa yang cerdas terlahir dari pendidikan yang berkualitas. Sedangkan pendidikan yang berkualitas bermula dari fasilitas belajar yang layak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.